Earth, you got the devil's punch bowl for a promise. Gua nggak akan maksa kalian jatuh cinta dengan Paris, tapi akan bikin kalian jatuh cinta di Paris dan kota-kota lainnya di Belanda dan Italia dalam trip gua 2 minggu ke Eropa sendirian. Kenapa gua kesini sendirian ya? England. Pemirsa, seorang jomblo dikabarkan sedang berada di pesawat dari Jakarta menuju Paris. Dikabarkan yang bersangkutan naik pesawat Turkish Airlines, jadi transit di Istanbul sebelum melanjutkan perjalanan mulianya menuju kota yang digadang-gadang menjadi kota paling romantis sedunia, Paris. Wede, tiba-tiba jadi reporter. Tapi ke Eropanya beneran ya, dan negara pertama yang akan gue tuju adalah Prancis. Ini di Istanbul gue nggak banyak koreo, nggak keluar airport karena milih yang jeda transfer flightnya juga yang bentar. Tapi kalau kalian mau ambil yang layovernya agak lamaan tuh, lumayan bisa sekalian explore Istanbul bentar. Buat referensi tempat main di Istanbul, cek aja di YouTube-nya Traveloka tuh ada video yang hostnya tuh mirip Ji Chang-wook. Bagus banget videonya pokoknya. Nah di trip Eropa kali ini gue pakai visa Schengen yang apply di kedutaan Prancis ya. Nih tips nih, buat apply visa kan diminta tiket pesawat pulang pergi ya. Nah itu kalian booking dulu aja di Traveloka. Nanti kalau ternyata amit-amit visa kalian ditolak, kalian nggak usah khawatir karena ada fitur perlindungan visa di Traveloka. Jadi ntar biaya perjalanan kalian tuh bisa balik. Manfaatkan tuh fitur ya. Nah, untuk masuk ke Perancisnya sendiri, di imigrasi itu kalian harus udah siap bukti booking penginapan dan tiket kereta atau bus atau pesawat keluar dari Perancisnya. Jadi ini kalau misal kalian habis dari Paris tuh mau lanjut ke Belanda, mereka tuh bakal minta kita nunjukin tiket ke Belandanya. Jadi pastiin kalian udah siap dengan itu ya. Ini pengalaman gue ya, karena yang kagak ditanya apapun juga ada kok. Ya, tiap orang bisa beda-beda karena petugas imigrasi adalah sejatinya manusia-manusia yang nggak bisa ditebak. Jadi kalau kalian emang tipenya tuh yang nggak bisa ditebak nih, lu cari dah yang kerjanya di imigrasi. Yang penting inget apa? Jangan yang Gemini ya. Oke, selamat datang di Paris. Ini gue udah di Terminal 3. Nah dari sini kita bisa ke kota tuh naik kereta kalau nggak naik bus. Buat beli tiketnya, sebenarnya kalian bisa beli tiket satuan di kios yang ada di sini. Namun kalau mau lebih hemat dan emang kalian tuh ada rencana untuk stay di Paris tuh semingguan atau 4 hari, kayak gue tuh 4-5 harian, saran gue mending kalian beli Navigo Pass yang weekly pass. Jadi Navigo Pass itu tuh kartu transportasi yang bisa kalian gunain buat naik semua public transport yang ada di Paris. Nah cuman buat beli Navigo Pass yang weekly pass itu kalian harus nyiapin foto ukuran apa aja terserah. Kalau gue pakai foto waktu bikin visa ke Paris ini. Kenapa harus ada foto di kartunya? Karena biar nggak dipakai sama orang lain si kartunya. Jadi emang cuma buat seorang. Kalau misalnya ketahuan kartu kita nggak ada fotonya, kita bakal kena denda karena suka ada random check gitu di stasiunnya. Untuk navigasi selama di Prancis ini, gua ngandelin Google Maps aja ya. Akurat kok, bakal selalu ada keterangan kalian naik apa, transfer di mana gitu-gitulah. Nah, ini gue naik kereta bandara lanjut metro juga disuruh Google Maps nih. Gue ya aja nurut. Nih buktinya nyampe kita di hotel ya. Mari kita check in. Oke, selamat datang di hotel penemuan terbaik gua di Paris. Kita room tour pelan-pelan ya. Pertama masuk nih, langsung ke kamar mandi. Ya, kamar mandinya simple, ada shower, kloset, ada wastafel ya. Ini kamar mandinya kecil tapi kayak semua yang Anda butuhkan tuh tercukupi. Ngapain juga kamar mandi gede-gede, segede Balai Sarbini, lu mau konser. Ini dapur pemirsa ya. Jadi buat kalian yang mau masak tuh, sini ada microwave buat bikin kopi, ada pemanas air, ada kompor juga, ada kulkas buat cuci piring juga, stationery kalau kalian mau nulis-nulis segala macam. Sini juga ada lemari. Nah, mantulitinya tuh di sini nih. Kamarnya cuadet. Sini ada meja makan. Ini juga ada untuk duduk-duduk. Kalian pasti bertanya, kasurnya di mana? Tidurnya di mana? Kalian
tarik tangganya, lalu naik, dan kasurnya di sini. Wow, konsep. Terus kalian harus lihat hotel ini view-nya langsung ke jalanan. Wow. Ini nama hotelnya Zoku Paris. Gue pesen hotelnya di Traveloka tentu saja ya, karena di Traveloka tuh tiap hari selalu ada promo buat pesan hotel di luar negeri. Dan jangan lupa nih tips dari gue, pilih tipe kamarnya yang free cancellation, biar kalau kalian batal nginep tuh uangnya bisa kembali, ya Robon. Ini deket metro, staffnya ramah-ramah, baik banget. Terus hari pertama di Paris, gue langsung ke Menara Eiffel. Biar apa? Biar kalau besok-besok gue jalan terus kayak lihat menara ini, gue nggak salpok. Jadi gue bersikap kayak orang lokal aja, yang biasa aja tuh lihat Menara Eiffel tuh nggak nengok, biasa aja, cuma kayak hari-hari ngelihatnya juga. Satu hal yang gue sadari itu ternyata Menara Eiffel tuh gede banget ya, kayak segede ini. Gue kira cuma segede pajangan kulkas doang. Lihat, nggak nyampe tangan gue. Kita ngemper sini aja lah. Yang penting lucu. Gue mau makan, lapar. Tadi gue udah take away burger di deket hotel. Ada burger halal gitu, namanya 31 guys. Dan selamat makan. Ini gue hari pertama udah earthing aja nih, ngemper di rumput bersama Warlock. Ya ini supaya kita tetap down to earth ya. Jadi tuh Sherlock mah boleh di Paris, tapi vibes tetap alun-alun kabupaten ya. Selanjutnya kita akan cruising di atas Sungai Seine. Nah, buat booking tiket dan slot waktunya bisa di Traveloka Experience ya, biar kebagian. Karena ini tuh kayak selalu penuh gitu loh slotnya. Apalagi kalau weekend dan di jam sunset. Lagian ya lebih enak juga kalau booking di Traveloka Experience. Karena flexible visit date dan selalu ada promo tiap hari buat seru-seruan ke luar negeri. What do we really have? Kalau orang-orang suka Paris karena arsitektur kotanya yang penuh dengan seni atau karena sekedar ngelihat jalanannya yang charming, gue bisa dengan mudah sih setuju dengan itu. Bahkan di pandangan pertama gue ngelihat kota ini pun. Tapi yang jauh lebih berkesan buat gue di kesan pertama ini adalah orang-orangnya. Gue rasa orang-orang yang mengisi ruang-ruang di antara kota ini tuh punya peran besar yang bikin kota ini jadi kota yang romantis. Kan katanya Paris romantis ya. Gue ngebilang kalau orang-orang di sini tuh adalah orang-orang yang super ramah, full senyum, rendah hati, dan rajin investasi sejak dini. Cuman gue pernah denger ini. Katanya Parisian atau orang Paris tuh adalah orang-orang yang gak takut mengekspresikan perasaan cinta. Mereka tuh kayak dengan mudah menunjukkan perasaannya. Dan energi itu yang langsung gue terima. Karena gue tahu nggak semua orang tuh mudah mengekspresikan perasaan cinta. Nah, lo contohnya kan punya keras aja dari zaman SMP sampai sekarang masih aja dipendam. Yuh, pantesan lo jadi second lead mulu. Kalau kalian bisa bayangin seberapa banyak energi yang gue dapat dari lambaian tangan orang asing di atas jembatan ini, gue rasa kalian bakal paham. Mengekspresikan atau menunjukkan cinta itu ngasih kekuatan. Makanya keberanianmu untuk mengungkapkan untuk orang lain bisa jadi kekuatan. Jadi ya, ungkapkan. What do we have? What do we The safety in the numbers of this God-forsaken town. Gue tuh memulai hari dengan pertanyaan, ini kan gue naik metro ya, kereta bawah tanahnya Paris. Nah, kira-kira nih ada berapa pasangan di kota ini yang meet cute-nya tuh dari nggak sengaja papasan di gerbong, atau nggak sengaja kesenggol pas lagi di eskalator, atau yang nggak sengaja eye contact gara-gara pas nunggu keretanya delay, terus jadi ngobrol gitu. Aduh.
Ini nih kalau masa kecil kebanyakan nonton sinetron, gedenya halu begini. Oke, biar nggak halu, kita mulai hari ini dengan ngopi dulu kali ya di salah satu coffee shop yang penuh cinta di Paris. Oh, seperti apakah itu? The way it's going sticky, BRU will be the death of me. Oh no. It didn't go the way I planned. We had it in our Oke, kita mulai hari ini dengan kopi dulu. Ini di salah satu coffee shop yang bagus banget deh, kopinya aja bentuk lope. Jadi coffee shop ini tuh emang temanya tuh lope-lope gitu, lovely-lovely. Jadi sebenarnya ini tuh cocok buat yang pacaran. Kalau jomblo kayak gue kesini kayak setimbang gitu. Enggak sih. I love myself. Jadi dari tadi, tiap orang yang lewat coffee shop ini, mereka tuh kayak lewat, terus mundur lagi, masuk ke cafe ini. Ini sebenarnya gue bingung sih, antara emang mereka tuh terkesima dengan ketampanan gue, atau emang terkesima sama coffee shopnya. Gue yakin gara-gara coffee shopnya sih ya. Kalau gara-gara gue mungkin agak jatuhnya balak ya buat coffee shop ini. Tempat pertama yang kita datengin, ini namanya Places des Bosques. Duh, sorry banget kalau pronunciation gue tuh ngawur banget ya, karena biasa di Cicahem suruh ngomong tempat-tempat bahasa Prancis aing liur atau pokoknya mah jadi Sunda, kan ini vlognya nasional ya. Ini di area ini tuh sebenarnya emang sekumpulan museum-museum dan tempat-tempat yang lumayan ikonik di Paris. Jadi emang gue sengaja bikin itinerary ini tuh cari neighborhood yang kira-kira sekali kalian stop tuh bisa ke banyak tempat gitu. Ih gila, gue thoughtful dan baik hati banget ya. Kok ada orang sebaik gue gitu. Ini tuh square tertua yang ada di sini. Nah, pengetahuan gue tuh cuma itu doang emang. Karena gue emang kesini tuh niatnya cuma mau duduk-duduk biar kayak warga lokal Paris. Serang. Ayo kita duduk di tengah-tengah ya. Ngapain? Nggak tahu. Pokoknya duduk aja. Duduk. Udah, kita pulang yuk. Yang gue suka dari Paris tuh mereka punya banyak banget tempat buat duduk-duduk nggak ada faedah aja gitu, yang kayak nikmatin udara, liatin air mancur, sambil sarapan, dengerin lagu di sini. Itu enak banget. Cuman satu aja sih sebenarnya, panas ya. Ini gue juga kok lama-lama gue takut sunburn ya. Apa kita udahan aja ya? Udah, pindah aja, panas banget. Kita udah sampai di Museum Carnavalet. Museum apa ini? Berikut liputannya. Jadi, Carnavalet Museum ini tuh adalah museum yang didedikasikan untuk menyimpan cerita sejarah kota Paris dari awal sampai hari ini. Museum ini tuh museum dengan jumlah koleksi terbanyak di Paris loh. Ada 600.000 koleksi yang tersebar di 100 ruangan yang ada di sini. Nah, kalau masing-masing satu koleksi lu nyimak 5 menit aja, berarti 600.000 koleksi itu lu butuh waktu 3 juta menit. 3 juta menit tuh kayak 35 hari. Nah, jadi kalian siapin waktu 35 hari untuk explore museum ini ya. Kalau aku ya 35 menit juga udah pusing. Jadi kita ke restonya aja deh. Jadi di dalam museumnya ini tuh ternyata ada restoran juga sama kafe.
kalian kalau misalnya udah capek nih keliling mempelajari tentang museum ini, bisa duduk-duduk di sini sambil kopi, minum jus, atau enggak makan juga bisa. Di sini ada menunya juga. Tapi ini tempatnya enak banget. Kalau kalian udah ngerasa cukup nih main-main di indoor museumnya, kata gue malu bisa jalan-jalan aja nikmatin suasana kota ini. Karena gue rasa seluruh kota ini tuh kayak outdoor museum aja yang menyimpan banyak cerita. Ya barangkali nih sambil tap-tapin tempat kayak, nanti kita prewed di sini lucu kali ya. Konsepnya kayak arung jeram gitu. Si ada tuh prewed konsepnya arung jeram. Nah kalau jadi nih prewed di sungai, habis itu kan lu pasti lapar ya. Nah kata gue mending lu ke Rue de la Huchette aja. Di sini tuh ada banyak banget tempat makan. Kalau kalian mau dine in juga silahkan. Di sini ada banyak resto dia. Cuman kalau gue mau take away crepes aja nih buat dimakan di taman. Deket sini ada taman yang cakep. Nah ini nih tamannya, namanya Taman Mini Perancis Indah. Ya nggak salah aja lah, gue capek nyebut nama-nama bahasa Perancis. Kalian tahu nggak sih, taman ini tuh disebut-sebut sebagai taman tercantik di Paris. Bahkan beberapa hasil foto klaim kalau ini taman tercantik di Eropa. Gue tahu kalian akan susah untuk nggak setuju karena emang cantik banget tamannya. Kita lanjut makan malam ya. Ini masih di area yang sama, deket-deket. Jadi masih satu tempat main kayak waktu pagi. Di sini ada salah satu tempat makan yang terkenal di kalangan warga lokal. Jadi mari kita cobain makanannya, katanya enak-enak. Ini nama tempatnya Brasserie Martin. Ini gue nekat nyobain masuk ke restoran lokal sini. Jadi menunya pun pakai bahasa Perancis. Gue nggak paham sama sekali. Akhirnya gue cuma kayak nunjuk-nunjuk di Google review kayak ini. Karena gue juga ngikut orang-orang kayak orang pesan apa, udah gue itu aja. Harusnya sih kalau restorannya kayak nggak ada bahasa Inggrisnya tuh berarti populernya di antara orang-orang lokal. Oke, kita cobain yang pertama escargot. Jujur ini pertama kali gue nyobain escargot dan langsung di Paris. Wow. Oh, enak. Oh wow, ternyata enak. Buat main course-nya gue pesan steak sama kentang. Oh wow, steaknya enak banget. Enak banget. Sorry banget kalau enak, gue nggak fokus nge-review gitu. Oke, kita tutup dengan dessert. Oh enak banget. Katanya hari pertama langsung ke Menara Eiffel biar besok-besoknya bisa bersikap biasa aja sama menara ini. Kok ini hari kedua balik lagi ke sini sih? Ya udah sih, orang gue pengen lihat Menara Eiffel kalau malam gimana bentukannya. Yang ternyata cantik banget ya. Kalian tahu nggak, Menara Eiffel tuh kan diresmikan tahun 1889 ya. Sementara listrik tuh baru berkembang dengan baik tahun 1900-an. Nah, apakah sebelumnya Menara Eiffel ini tuh gelap kalau malam karena nggak ada listrik? Jawabannya enggak. Jadi sebelum listrik, Menara Eiffel tuh bersinar pakai proyektor dari tenaga gas. Yang tentu aja hasilnya tuh nggak seterang yang sekarang. Gue jadi mikir, orang yang membuat kita bersinar tuh bisa jadi selalu berganti. Ada yang bikin kita jadi redup, ada yang bikin kita jadi lebih terang, dan ada juga yang buat kita tuh jadi bersinar bebeladagan sampai silau begitu. Kita nggak bisa nyalahin lighting Menara Eiffel yang lama karena nggak bisa bersinar kayak yang sekarang, karena ya di waktu itu yang terbaik. Tapi ya mau nggak mau kan harus diganti, harus move on begitu. Karena gue yakin yang paling tepat buat kita tuh adalah dia yang membuat kita paling bersinar. Yo PLN lu.
Di antara kalian pasti ada yang jatuh cinta karena satu hobi kan. Kayak misal sama-sama suka baca gitu. Nah ini nih tempat yang cocok buat library date tuh. Ini tuh konsepnya kayak perpustakaan, coffee shop, sama art gallery tuh disatuin gitu. Seperti biasa kita mulai pagi ini dengan ngopi. Ini salah satu coffee shop yang ada di... Sebenarnya itu lebih ke perpustakaan sama art gallery gitu sih. Jadi ada coffee shopnya dan gua kopi. Ini tuh deket sama sebelah tuh ada namanya apa ya? Oh ini namanya, aduh susah lagi dong. Namanya Basilica du Sacre Cordo. Di sini aja lah pokoknya namanya ya. Nanti gue bakal ajakin kalian ke sana juga. Tapi sekarang gue mau nyantai dulu di tempat cuanet ini. Gue juga pesen makarun, gede banget. Lebih kayak serabi ya, kalau gede gini segede gini. Karena gue tuh kan makarun tuh kecil-kecil gini. I know you live every day like it's your last. Please slow down, 'cause life can move faster than your wild heart can catch. Oke, kalau kalian mau ke Basilica di atas sana, sebenarnya bisa naik tangga situ, atau kalau kalian punya Navigo Pass, kita ke arah sini, ada kendaraan lah pokoknya yang untuk menuju ke atas biar nggak usah capek menaiki anak tangga. Ya. Tadam, kita udah sampai di atas. Nah dari spot ini tuh kalian bisa ngelihat Paris dari, oh wow, dari ketinggian. Ini kalau cerah kayaknya bagus banget tuh. Tapi mendung pun kayak lebih romantis gitu. Kenapa gue kesini sendirian ya? Malah solo traveling ke Paris. Salah, keputusan yang salah. Nggak deng. Halo Mas Yen. And I know you have all the strength to find your way as you teach. Di sini juga banyak yang nempelin gembok-gembok. Lihat, Elsa, Coffee, Rowley, gue sampai tuh nggak tahu. Ini buat ibu-ibu yang mau kesini, ini bisa jadi inspirasi nama-nama anak ya. Jadi kalau lo pengen punya anak yang ada unsur Paris atau Perancisnya, ibu datang ke sini terus cari nama-nama yang kira-kira cocok sama anak ibu. Kalau gue punya anak terus pengen ada unsur Parisnya, gue akan ngasih nama Sarip. Jadi kan Paris di otak-atik sedikit jadi Paris, Sarip, Paris, Sarip, Paris. Kan. Sekarang kita ke Basilikanya ya, di atas. Kepo banget ya, atasnya ada apa. Sorry banget nggak jadi masuk ke dalam Basilika ini karena lo lihat antriannya sepanjang apa. Gue kan mudah menyerah, jadi kita lanjut aja ke destinasi selanjutnya ya. Nah, kalau kalian udah nyampe di Basilikanya, jangan turun dulu. Jangan turun dulu. Ya sebenarnya kalau mau turun juga nggak apa-apa sih, terserah masing-masing ya. Kembali ke pribadi masing-masing. Cuman kalau menurut gue, mumpung udah di atas, jalan dikit aja ke salah satu neighborhood yang cakep di sini. Ini di Montmartre. Gue rasa orang-orang yang pernah ke Paris tuh bakal setuju kalau distrik ini tuh punya tempat spesial di masing-masing orang yang pernah ke sini. Vibes-nya tuh kayak menyenangkan banget dah. Di sini sebenarnya kebanyakan tempat makan sama kafe gitu sih. Tapi kalau kalian mau ya sekedar jalan-jalan sambil nebar paku gitu, terserah lu dah pokoknya. Tiba-tiba mau buka bisnis licik tambal ban gitu. Nah, kalau tadi library Dete, sekarang kita museum Dete ya.
Jadi ini tuh museum seni yang ada di bangunan yang dulunya tuh jadi tempat barter antara gandum dengan komoditas lain di Paris. Di dalam sini tuh ada permanent collectionnya yang emang selalu ada, sama ada juga yang temporer. Ini tuh pas gua kesini lagi ada instalasi seni dari Kim Suja, salah satu seniman Korea yang nyulap lantai bagian tengah bangunan ini pakai kaca. When I was born, I didn't know what it would take. Nah, instalasi seni ini tuh cuma ada sampai tanggal 2 September 2024. Jadi yang lagi di Paris sebelum tanggal itu, kata gue mah buru pesan tiketnya di Traveloka Experience ya. Nah, kalau yang datang setelah tanggal itu, nggak usah khawatir ya, karena koleksi lainnya juga nggak kalah menarik buat dilihat. Atau ya, untuk sekedar museum date dan saling mengetahui lebih jauh satu sama lain mah, gas aja kata gue mah ya. Karena museum tuh tempat yang penuh keajaiban dan penuh penemuan. Jadi ya, barangkali kalau kalian datang ke tempat yang memberi energi kayak gitu, ya siapa tahu bisa membantu kalian untuk saling menemukan ya. Kenapa gua kesininya sendiri ya? I didn't know. Iya, kita makan croissant. Belum sah ya ke Paris sebelum makan croissant di sini. Dekat tempat tadi tuh ada salah satu tempat makan croissant yang terkenal deh. Kalau lihat review di Google-nya tuh udah sampai 7.000 orang tuh yang review tempat ini. Harusnya sih enak ya. Kita cobain. Lihat. Ternyata depan gua tuh Museum Louvre yang terkenal itu. Tapi kayaknya gua nggak akan kesana. Ramai banget. Nah, ini contoh orang yang omongannya nggak bisa dipegang ya. Tadi ngomongnya nggak mau kesini karena rame, dia ujung-ujungnya kesini juga. Ini sama kayak orang-orang yang suka janji ke diri sendiri nggak akan terlalu fast respon dan nggak akan terlalu excited karena dianya juga dry text ya, dan lama banget jawabnya. Tapi tahu-tahu pas dia bales kok langsung dibaca, kok sedetik kemudian langsung dibales, kok nggak kapok-kapok. Nah, sekarang gue mau ngajak kalian buat lihat Menara Eiffel dari kejauhan. Lokasinya ada di rooftop Galeri Lafayette. Patokannya nih dari Palais Garnier ini, seberangnya tuh nanti tinggal masuk ke mallnya dan naik eskalator ke rooftopnya. Mall ini juga terkenal dengan domnya yang cantik, jadi bisa sekalian mampir tuh. Nah, ini tuh kalian beneran tinggal ke rooftopnya aja dan gratis ya. Kalau udah di atas ini, ya silakan habiskan waktu buat foto-foto atau sekedar nikmatin suasana kota ini dari sudut pandang lain yang bakal bikin kalian lebih kagum sama kota ini. Kalian sadar gak sih, ngelihat sesuatu tuh beneran kayak tergantung sudut pandang banget ya. Menara Eiffel ini deh contohnya. Kemarin kita lihat sebesar itu kan ya. Tapi kalau dari sini, kok kayak mungil banget ya. Jelas orang kita lihat dari sudut pandang yang beda. Bagaimana kita melihat seseorang bisa jadi tergantung kacamata kita, baik atau jahatnya, cantik atau be ajanya, hitam atau putihnya deh pokoknya. Itu bakal sangat tergantung dari mana kita ngelihatnya. Nah, Pirtini ini, kalau pandangan kita terhadap orang lain tuh ternyata selalu berubah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, kita jawab nanti ya, karena sekarang gue lapar mau makan dulu. Saatnya makan malam dan gua mau ngajakin kalian ke salah satu tempat makan di sini yang makanannya tuh bakal ngingetin kalian sama suasana rumah. Makanan apakah itu? Ini dia tempatnya. Nah, ini kalian jangan salah kira ya, ini saya makan makanan French ya. Kalau kalian melihat ini mirip tempe mendoan dan ayam penyet, coba ubah sudut pandang kalian ya. Sorry banget, gue kangen nasi. Jadi kita makan di resto Indonesia aja lah. Di Paris tuh ternyata ada banyak banget restoran Indonesia. Selain di sini, gue juga sempet nyobain makanan ayam geprek sama bala-bala tuh di restoran rempah, dan enak juga. Wah, nggak Indonesia banget ini. I am all
Di hari terakhir gue di Prancis ini, justru gue mau menjauh dari kota Paris. Jadi gue mau ngajakin kalian day trip ke Moret-sur-Loing. Nah, buat menuju ke sana, dari manapun posisi kalian, kalau naik kereta bisa menuju ke Gare de Lyon. Terus nanti di layar informasi itu cari platform untuk Line Air yang warna pink ya. Tiket kereta ini juga udah tercover pakai Navigo Weekly Pass ya. Jadi tinggal masuk ke kereta, cari kursi yang kosong. Bebas kok, karena ini nggak ada yang reserve seat gitu. Ini perjalanannya cuma 45 menit. Jadi kata gue ini cocok banget kalau mau day trip dari Paris. Oke, sudah sampai. Untuk menuju ke pusat kotanya, kalian bisa naik bus atau enggak jalan kaki. Tapi karena deket, jadi kita jalan kaki aja cuma 15 menit doang kok. Entah kenapa, menurut gua kota-kota kecil tuh selalu punya charmnya sendiri deh. Apalagi kalau kalian lebih suka tempat-tempat yang nggak serame dan dar-der-dor beledak-beleduk kayak kota besar gitu ya. Menurut gue sih kalian bakal suka banget sama Moret-sur-Loing ini. Sampai di kota ini, kalian bakal disambut dengan Porte de Samoa. Ini tuh tower yang dibangun dari abad ke-12 yang jadi gerbang ikonik untuk masuk ke jantung kotanya. Setelah lewat towernya, kalian akan disambut dengan suasana kota yang lebih hidup dengan toko-toko dan segala macam wadah aktivitas ekonomi di kota ini. I'm the darkness I'm the fog. Nah, kalau kalian jalan terus, nanti bakal sampai ke jembatan yang ikonik sekaligus jadi spot tercantik di sini. Tentu saja kita bakal explore lebih mendetail nanti, tapi buat sekarang izinkan saya untuk makan dulu ya. Lapar kita. Gue udah sampai di pusat kotanya dan gue lapar, jadi mending kita makan dulu. Di sini tuh ada tempat makan crepes buat cocok deh buat sarapan kali ya. Oke. Karena gue lapar, akhirnya berujung pesen crepes yang gede banget. Isinya tuh kayak ayam gitu-gitu. Ini di salah satu restoran di pinggir Sungai Loing. Ini yang sebelah gue ini, Sungai Loing ini. Cobain ya. Kalau crepes isinya kayak asin ayam gitu-gitu tuh jatuhnya jadi kayak kebab ya. Rasa-rasa rempahnya juga mirip. Jadi sebenarnya gue tuh tertarik banget buat datang ke kota ini gara-gara denger kalau kota ini tuh Moret-sur-Loing ini tuh jadi inspirasi para pelukis impresionis kayak Monet, terus Alfred Sisley gitu-gitu buat ngelukis kota ini karena saking cakepnya nih kota. Gue bisa paham sih kenapa mereka sampai mau ngelukis kota ini karena so paham banget nih soal lukisan. Tapi gue paham emang secantik itu kota ini sampai layak untuk dilukis. Karena ini tuh beneran kayak lukisan hidup, kayak lukisan tapi gerak gitu. Udah gitu cuma 1 jam dari Paris, jadi kayak gampang banget. Kata gue malu mending kesini sih. Ini percayalah kalau kalian udah kesini, pasti hasrat kalian untuk pensiun dan tinggal di kota kecil di Prancis tuh makin menggebu-gebu. Gue tuh percaya beberapa tempat di dunia ini tuh kayaknya emang diciptakan matching sama kepribadian kita. Dan gue rasa-rasa sih gue matching ya sama kota ini. Nih kayak seolah-olah kota ini tuh emang dibangun buat gue gitu loh.
Tentu aja ini kali pertama gue kesini. Tapi kalian paham kan rasanya tiba-tiba klik meskipun dengan yang baru. Kayak gue gak harus banyak menyesuaikan gitu loh. Ya gue dengan segala cerita hidup gue sebelumnya dan kota ini dengan sejarah panjangnya. Lalu kita bertemu hari ini, langsung klik kayak dua kepingan puzzle yang menemukan satu sama lain. I wish come back to Nashville, man. Cinta yang tepat bisa jadi adalah orang baru dengan segala cerita hidupnya yang didesain matching dengan kita. Yang pas ketemu tuh ya tinggal sama-sama klik aja. Pertanyaannya, terus gimana cara taunya dia itu kepingan puzzle kita? Nah, inget pesan gue sebelumnya soal sudut pandang terhadap seseorang. Kita mungkin bakal lebih kebingungan kalau melihat bagaimana dia ke kita. Karena kita kan cuma bisa mengandalkan dari sudut pandang kita sendiri ya. Yang itu juga selalu berubah-ubah tergantung POV kitanya. Makanya untuk tahu dia orang yang tepat atau bukan, coba deh jangan cuma lihat dia siapa orangnya, tapi sudut pandangnya tuh balikin ke kita sendiri, alias lihat siapa diri lu ketika bersama orang itu. Hal-hal yang emang diciptakan buat kita akan mudah kita terima dan memberikan kenyamanan. Kenyamanan tuh biasanya bakal bikin kita lebih percaya diri. Nah, kalau lu jadi lebih percaya diri pas sama orang itu, bisa jadi dia orang yang tepat. Gue yakin kalian lebih tahu gimana cahaya kalian masing-masing saat kalian percaya diri ya. Tapi pokoknya kalau kalian udah yakin tepat nih, kembali ke pesan gue di awal, do as the Parisian do, berani untuk mengungkapkan. Aduh, mana nih orang yang tepat buat gue juga belum nemu ya. Kita cari, siapa tahu ada di Belanda atau Italia ya. Ini sekalian gue rekap pengeluaran gue selama di sini. Jadi buat kalian yang mau napak tilas jatuh cinta di kota Paris, silahkan ikuti perjalanannya ya. Oke, kita ketemu di episode selanjutnya ya. Bye-bye.